Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kamu pasti tahu banget tanaman ini. Yap, betul, namanya Monstera deliciosa dari jenis Philodendron. Untuk tanaman ini aku pakai standing planter dari bahan rotan supaya tanamannya kelihatan lebih cantik. Kalau kamu belum lihat review standing planter rotan aku yang super classy ini, klik aja link video aku di kolom deskripsi di bawah. Monstera deliciosa aku ini usianya adalah 16 bulan dan dia sudah punya 9 daun jumbo. Tanaman ini bisa terus memanjat ke atas, jadi aku pasangin turus. Turusnya aku bikin sendiri, terbuat dari kayu bekas dan coco fiber. Sekarang aku mau belajar memperbanyak tanaman ini. Senin pagi 7 Desember 2020, dengan alat seadanya aku mau motong batang atau bonggolnya monstera ini. Ada yang mencuat dari batangnya monstera itu disebut dengan akar angin. Selain itu ada akar angin kecil-kecil yang mencengkram kuat batang turus. Akar-akar angin ini sayang juga kalau harus diputus-putusin. Jadi aku berusaha supaya mereka nggak sampai putus saat aku cabut. Bagian yang aku potong ini terdiri dari 3 daun. Mereka daun-daun baru. Karena daun-daun baru masih pada mulus dan masih pada bersih, mereka akan aku simpan. Yang 3 disimpan, memang yang lainnya mau dikemanain? Nah, jadi rencananya ada 5 daun yang mau aku sebar. Disebar di giveaway gitu. Bukan, jadi bukan giveaway, tapi tukeran sama tetangga-tetangga aku di sini. Gitu. Pertama kalinya aku belajar memperbanyak tanaman monstera. Jadi aku bukan ahlinya, aku juga lihat banyak tutorial dari para expert di video-video di YouTube. Sampai tibalah hari ini saat yang tepat banget untuk memperbanyak tanaman monstera ini. Sementara aku simpan dulu di gelas kaca ini dan aku mau lanjutkan memotong batang yang lainnya. Sebelum dilanjutkan, 3 daun ini aku mau bagi 2, yang satu daun, satu lagi terdiri dari 2 daun. Nantinya mereka akan aku simpan di 2 pot yang berbeda, jadi makin banyak deh tanamannya. Proses motongnya memang agak susah karena aku berusaha sebaik mungkin agar tidak ada akar angin yang terpotong. Tidak hanya jangan sampai akar angin yang terpotong, tapi juga jangan sampai aku memotong daunnya, karena sayang banget ini 3 daun yang paling bagus di antara daun yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, doain aku sukses ya teman-teman. Yeay, berhasil, alhamdulillah. Berikut penampakan batangnya setelah dipotong. Lalu aku kembalikan lagi ke dalam gelas yang sudah diisi air. Lakukan hal yang sama terhadap daun lainnya, potong bagian batangnya. Tapi sekarang aku mau pilih-pilih dulu nih, mulai dari mana aku mau memotong. Diputar-putar dulu potnya, dihitung dulu mau potong 1 daun atau langsung kayak tadi 3 daun. Ya lagi-lagi diperhatikan dulu, jangan sampai motong akar angin. Namanya juga belajar ya, jadi masih takut untuk melakukan kesalahan. Resikonya gede nih, nanti aku bisa kehilangan monstera kesayangan aku kalau salah potong. Aku berhasil potong 1 daun. Sama seperti sebelumnya, banyak akar angin kecil-kecil yang mencengkram kuat. Jadi aku pegang, aku coba goyang-goyang terlebih dahulu mana yang cengkramannya sangat kuat dan mana yang akar anginnya agak longgar. Dari situ aku coba potong. Teman-teman, di batang kecil ini ada 1 akar angin loh. Berikutnya aku potong lagi. Tanaman adalah makhluk Allah ya, kita semua tahu. Jadi baiknya sambil memotong, kita juga sambil bisa zikir ataupun berdoa agar tanamannya nggak mati setelah dipotong. Yang namanya memotong berarti ini proses yang cukup menyakitkan sebetulnya ya untuk tanamannya. Bismillah, semoga Allah menyembuhkan rasa sakit yang dirasakan oleh makhluknya. Aku berhasil potong 1 daun lagi, tapi saat ditarik agak susah karena ada coco fiber, sabut kelapa yang masih nyangkut, jadi aku tarik pelan-pelan. Ini dia penampakan batangnya. Banyak akar anginnya ya, kecil-kecil, dan di bagian ini rencananya mau aku potong, nanti mau aku coba tanam di tanah. Lanjut ke daun ke-6. Alhamdulillah prosesnya lebih cepat dan lebih mudah. Dan terakhir ke daun 7 dan 8. Ini agak aku congkel tanahnya
agak dikorek-korek sedikit biar aku bisa membuat potongan dan cari akar anginnya. Memang yang agak lebih sulit dilepas adalah coco fiber yang udah nempel sama akar angin yang kecil-kecil. Teman-teman, jadi aku putuskan untuk memangkas akar dari daun 7 dan 8 ini karena kayaknya akarnya udah nyambung terus ke dalam tanah, ke bagian dasar pot mungkin ya. Jadi udah makin sulit untuk ditarik, putusin aja deh kalau gitu. Alhamdulillah sudah selesai dan aku sisakan 1 daun di pot ini. Daun yang kamu lihat ini usianya lebih dari 1 tahun loh. Termasuk tanaman yang tampilannya bagus, tahan banting, dan perawatannya nggak manja. Untuk penyimpanannya aku memanfaatkan toples bekas dari bahan plastik. Seperti ini nih. Review ini aku ambil 3 hari setelah aku pangkas daun-daun monsteranya. Di rumah aku menyimpan 3 batang daun monstera dan aku simpan di dalam toples dari bahan plastik. Lebih bagus sih toplesnya dari bahan gelas, tapi aku nggak ada. Rendam akarnya di dalam air setinggi 10-15 cm. Pakai toples plastik karena ceritanya aku sedang memanfaatkan barang bekas. Lalu dalam hal propagate, beberapa orang yang bisa dibilang senior aku lah ya, mereka lebih suka langsung tancap ke dalam tanah atau ke dalam polybag yang ada sekam mentahnya ketimbang ngerendam-rendam segala dalam air. Lalu tujuan aku ngerendam batang monstera ini dalam air apa? Nanti aku ceritain, tapi lihat nih, 1 bulan berikutnya tanaman aku jadi begini. Kamis 21 Januari 2021. Daun yang sedang aku pegang ini usianya terbilang cukup tua, lebih dari setengah tahun. Tepi daunnya agak menguning, tapi itu bukan berarti dia akan mati. Yang paling penting sih kita lihat progres akarnya ya. Lagi-lagi aku memanfaatkan botol bekas loh. Ini botol bekas kemasan teh yang udah melegenda di Indonesia. Tahu banget dong. Aku cabut ya akarnya pelan-pelan. Nah, ini dia. Oke, bentar. Kayaknya tampak lebih dekat mungkin ya. Bentar. Bagus kan pertumbuhan akarnya? Ini baru 1 bulan. Memangnya mau aku simpen di dalam air berapa lama sih? Aku nggak yang ngebet banget, yang pengen banget bisa menanam monstera ini di dalam pot atau tanah atau polybag dan semacamnya. Saat daun monstera disimpan di dalam rumah dengan media tanam air, ternyata dia bisa menjadi pendukung dekorasi di dalam ruangan. Tapi aku tetap memperhatikan kadar cahaya matahari yang mereka terima karena mereka juga harus bikin makanan kan atau berfotosintesis. Oke, 1 toples lagi ada 2 daun dan ini aku simpen di atas kulkas. Ini lebih di dalam ruangan, dia jauh dari jendela. Jadi agak gelap ya, sorry kalau view-nya nggak begitu jelas. Tapi semoga view akar-akar kecil yang masih barunya bisa kelihatan jelas. Nih kita coba lihat ya. Menanam dengan media tanam air ini mungkin akan berlangsung lebih lama, bisa jadi lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena aku mau menumbuhkan akar yang lebih lebat dari ini. Sekalian mau puas-puasin aja punya dekorasi monstera asli di dalam rumah. Alhamdulillah, tandanya ini aku sudah berhasil belajar mempropagate atau memperbanyak tanaman monstera. Kapan-kapan nanti aku mau belajar lagi memperbanyak tanaman lainnya. Karena monstera yang ditanam di pot atau di tanah langsung aku udah punya. Itu loh yang sisa 1 daun itu. Kamu mau lihat gimana bentuknya sekarang? Sudah bertunas lagi atau belum? Nih aku liatin. Gak lupa aku ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dukung aku dengan subscribe di channel YouTube dan follow di akun Instagram @farah.nu. Dan aku ingatkan juga kalau kamu masih belum subscribe channel aku, klik lonceng di bawah, subscribe channel Buna Rara. Terima kasih. Teman-teman, sekian dulu dari aku. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.